Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sejalan dengan program pemerintah untuk program belajar di rumah, Pak Ali akan memberi materi pengayaan ya untuk tayangan yang disampaikan di TVRI. Ya, ini adalah tayangan yang disampaikan Kamis ya 16 ya, April. Ada trigonometri Pitagoras ya. Pitagoras ada Pitagoras 1, Pitagoras 2, Pitagoras 3 dan 4. Oke. Ini adalah materi pengayaan ya. Nanti akan saya buatkan satu video lagi untuk membahas soal-soal yang ada di tayangan TVRI tersebut. Nah, ini materi pengayaan ini penting untuk memahami teorema Pitagoras dari nol ya, dari awal. Oke, kita mulai saja. Teorema Pitagoras ya, kuadrat dan akar kuadrat bilangan itu digunakan untuk memahami. Jadi kalian harus memahami bilangan kuadrat dan bilangan akar untuk bisa mengerjakan teorema Pitagoras. Apabila kalian belum bisa, Pak Ali juga ada video, silakan cek di channel ya, kuadrat dan akar kuadrat. Ya, mungkin linknya akan saya kasih di bawah aja untuk untuk matrikulasi atau kecakapan dasar yang harus kalian miliki untuk memahami teorema Pitagoras. Ya, prinsip teorema Pitagoras ya, secara umum kalau ada di sini C kecil berarti di sini sudut C. Kalau ada B kecil berarti sini sudutnya B, kalau A kecil di sini sudutnya A. Jadi ini A besar, A kecil itu di seberangnya. Ya, dan sisi miring ini disebut hipotenusa. Ya, rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus dasar dari teorema Pitagoras. Nanti kita perluas bahwa jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya siku-siku. Jika A kuadrat tambah B kuadrat ini, kalau lancip ini lebih kecil ya, di sini lebih kecil, atau C kuadratnya lebih besar, itu kebalik ya, C kuadratnya lebih kecil ya, ini segitiganya akan lancip ya. Jika C kuadratnya ini lebih besar, maka dia akan tumpul ya, gitu. Kita lihat di sini ya, akan ada segitiga siku-siku istimewa, yaitu sudut 45 ya, sudut 30 dan 60 ya, ini sudut istimewa yang akan kita perkenalkan dalam triple Pitagoras nanti ya. Kita manfaatnya untuk apa? Menentukan sudut pojok ruangan, menentukan ketinggian benda, menentukan posisi kapal. Itu ada aplikasi yang bisa kita pakai nanti ya. Teorema Pitagoras ya, tadi sudah jelaskan secara umum seperti ini ya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, di sini C kecil, di sini sudut C besarnya di sini ya, C besar, ini C kecil ya. Jadi itu sudah merupakan perjanjian dalam segitiga dalam segitiga, tidak harus siku-siku ya. Panjang AB ini disimbolkan C kecil karena berhadapan dengan sudut C ya. Panjang CA ini berhadapan dengan sudut B, maka biasa disimbolkan B kecil ya. Terus CB ini karena berada di depan sudut A, maka disimbolkan A kecil. Dan ini adalah rumus-rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Atau boleh ditulis kalau kedua ruas ini kita akarkan, maka C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, dengan cara aljabar, kalau C sama dengan A tambah B berarti A C dikurangi B gitu ya. Kalau A kuadrat adalah C kuadrat kurangi B kuadrat. Atau seolah-olah A kuadratnya ini saya pindah ruas ke kiri, B kuadratnya saya pindah ruas ke kiri ya, menjadi C kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Nah, maka untuk mencari A adalah C kuadrat min B kuadrat, untuk mencari B adalah C kuadrat min A kuadrat. C kuadrat ini yang paling besar dalam Pitagoras ya. Sudut ini sisi miring, bisa kita sebut sisi miring, atau dalam bahasa matematika adalah hipotenusa. Oke ya.
Triple Pitagoras ini adalah bagian yang penting di Pitagoras. Selain yang ini, ya, ada triple Pitagoras yang pertama, ini yang sama panjang. Nah, sama panjang saya gambar sendiri aja di sini, ya. Kalau di sini adalah 90 derajat dan di sini ternyata panjangnya sama, misalnya ini panjangnya A dan ini panjangnya A. Panjang ini pasti A akar 2. Ya. Atau secara perbandingan, ya, secara perbandingan triple Pitagoras yang pertama, ya, kalau ini satu, ini akar 2. Dan sudutnya selalu, kalau ini sama panjang, ya, sama panjang, saya kasih titik seperti ini. A adalah faktor pengali, selalu ada faktor pengalinya, ya. Nah, di sini sudutnya selalu 45 derajat kalau sama panjang, 45 derajat dan ini 45 derajat. Ya, saya sudah bikin catatan untuk triple Pitagoras yang lain, ya. Dan selain ini triple Pitagoras yang yang sering keluar, ya, nanti di SMA juga akan sering disinggung-singgung sebagai sudut istimewa. Selain 45 derajat ini ada sudut istimewa yang lain, yaitu 30 dan 60. Ini satu paket. Dalam sebuah segitiga total sudut harus 180. Ini juga, ini kan 90, ya. 90 tambah 45 tambah 45 selalu 180. Jadi sebagai tambahan dalam segitiga, ya, segitiga ABC, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu selalu 180 derajat. Ya. Kemudian di sini kalau 30, ya, di depannya 30 ini faktor pengalinya ini adalah 1, di sini 2 dan di sini adalah akar 3. Depannya sudut 60. Ya. Jadi kalau kita bikin ini 30 misalnya, ini 60, ini 90, ya. Ya, misalnya ini 2 akar 3, ya ini berarti ya 2 di sini 4. Ya, ini ada faktor pengali A di sini. Ya, atau secara umum boleh kita tulis ini adalah 2A akar 3A dan A gitu boleh. Ya, A adalah faktor pengalinya. Ya, tidak tulis tidak apa-apa. Ya, kalau hanya sekedar perbandingannya. Jadi dalam bentuk aslinya nanti ada faktor pengali. Ya, ini adalah triple Pitagoras yang sangat sering muncul, ya, 45 derajat, perpaduan antara 30 dan 60. Selain itu, yang menjadi superstar yang paling muncul, ya, di Pitagoras ini adalah 435. 435 ini superstarnya yang paling sering muncul, 345, ya. Nah, di sini dalam Pitagoras kalian lihat soal ini akan selalu muncul nanti. Kita perhatikan saja, ya. Di sini kalau sudutnya, karena ini adalah salah satu sudut istimewa juga, ya. Ini sudutnya 37 derajat dan ini ada 54 derajat. Perpaduannya adalah 435, ini namanya triple. Triple Pitagoras biasanya kita bisa tulis 3, 4, 5 gitu, ya. Ini sebuah triple gitu biasanya di buku-buku. Nah, ini bentuk triple Pitagoras ini, ya, kalau kalian melihat 8, 6 dan 10 sebenarnya sama. Ya, hanya saja dikalikan, masing-masing dikalikan 2. Ya, masing-masing dikalikan 2. Apabila masing-masing dikalikan 3 apa boleh? Boleh aja. Di sini masing-masing dikalikan 3 ini menjadi 16, dikalikan 3 kok 16 menjadi 12, ya, dikalikan 3 menjadi 9, dikalikan 3 menjadi 15, boleh, ya, boleh. Jadi itu adalah salah satu kegunaannya malah, ya. Jadi kita boleh. Oke. Kemudian triple yang lain yang akan sering keluar, yang kalian kalau hafal itu enak, usahakan hafal, ya, catat, ini penting, adalah 5, 12, 13. 5, 12, 13 ini sering sekali muncul triple Pitagoras, ya. Terus kemudian kita juga punya 7, 24, 25. 7, 24, 25. Ini adalah triple Pitagoras juga yang sering muncul. Semakin ke bawah semakin jarang, ya. Superstarnya saya bilang tadi 345 ini. Kalau untuk SMP loh, ya. Oke. 24, 25, 27 juga sering muncul. 8, 15, 7.
ya 8 ya urut ya 7 8 ini juga urut 24 25. Kalau angka-angka yang kecil sering urut ya 8 15 17 maaf enggak urut 8 15 17 8 15 17 ini adalah triple juga ya 7 24 25 sudah ya. Terus ini ada lagi 9 40 41 40 41 ini triple juga ya. Kalau kalian hafal triple paling tidak hafal 3 inilah. Hafal 1 2 3 paling tidak. Lebih baik kalau hafal semakin banyak, semakin bagus ya. 11 60 61 11 60 61 ini juga triple. Ini sudah mulai jarang dipakai ya. Kalian tidak hafal tidak apa-apa. Terus ada juga 12 35 37. Ini juga jarang keluar. Masih banyak triple yang lain tapi semakin jarang dipakai. Ya, yang paling sering ya yang atas-atas tadi. Nah, sekarang menentukan segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, ya. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, ini segitiga siku-siku jelas. Ini siku-siku ya, tadi sudah dibahas, ya. Di sini adalah C, di sini A, di sini B. Berarti ini sudut A-nya, di sini sudut B-nya, dan di sini sudut C-nya, dan berlaku rumus seperti ini, ya. Dan untuk C yang lebih besar, ya ini segitiga tumpul. Kalau A kuadrat tambah B kuadratnya lebih kecil. Jadi seperti ini. Adalah segitiga tumpul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi A kuadrat ya tambah B kuadrat A B C ya, segitiganya ininya tetap A B C. Segitiga tumpul itu gambarnya seperti ini. Jadi sudutnya ini lebih besar dari 90 derajat. Kalau ini sudutnya 90 derajat. 90 derajat. Kalau ini misalnya sudutnya theta dan theta di sini lebih besar dari 90 derajat. Jadi segitiga tumpul kita mengenalnya ya. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat ini lebih besar, ya A kuadrat kuadrat ini lebih besar, ya maka ini segitiga lancip. Ini misalnya A-nya, ini B-nya, ini C-nya lancip. Ini misalnya theta, theta itu nama sudut ya. Bisa tak kasih nama A, B, C enggak masalah. Misalnya ini saya kasih nama alfa boleh. Biasanya ada yang tanya, kok theta Pak, kenapa? Boleh. Ini hanya untuk menyimbolkan sudut. Ya, ini saya simbolkan alfa gitu boleh, maka alfa di sini lebih kecil dari 90 karena dia lancip. Jadi C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Kemudian tentukan kita latihan ya. Kita sudah ada teori seperti ini. Ya, teori ini enggak banyak sebenarnya teorinya, perlu banyak itu latihannya. Di sini adalah 30 ya, tentukan KL pada segitiga tersebut. Berikut ya. Kita sudah punya triple Pythagoras tadi ya. Di sini kalau 30 derajat, ini pasti 60 ya. Ya, di depannya 30 pasti 2 faktor pengalinya. Ya, maaf 1. Depannya 60 ini 2 dan miring kok kebalik. Miringnya itu 2, di sini akar 3. Kalau di sini 6 ya, kita perlu ngasih faktor pengali ya untuk lebih memudahkannya. Ini kita kasih faktor pengali A. Ya, kita nyari A-nya. Ya, tentukan panjang K dan L. Kalau ini 6, panjang yang lain berapa, kita cari A-nya dulu. Maka akar 3 A sama dengan 6. Berarti A adalah 6 dibagi akar 3. Kalau kita sederhanakan merasionalkan penyebut, ini atas kalikan akar 3, di bawah kalikan akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Ya. Maka ini akan menjadi 6 ya, akar 3 dibagi 3 atau 1/3 akar 6 juga boleh. Kebalik. Kok salah tulis. 6/3 akar 3 ya, 6 akar 3/3 ya, 6 dibagi 3 kan 2. Berarti ini boleh ditulis 2 akar 3. A-nya 2 akar 3. Oke. Dan panjang L-nya
Ya, panjang L-nya di sini adalah 2A. Ya, 2A. Maka di sini kita tinggal ngalikan 2 kali 2 akar 3. Maka panjang L-nya adalah 4 akar 3. Dan panjang K-nya adalah A. Berarti A sudah kita dapatkan kan ini. Berarti K-nya itu sama dengan A, yaitu sama dengan 2 akar 3. Ya, jadi caranya seperti itu. Ini akan susah kalau kalian tidak memahami triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini menjadi sangat penting untuk bisa mengerjakan soal-soal yang selevel hot seperti ini. Ya. Lagi, nomor 2. Tentukan nilai X. Kita diminta untuk mencari nilai X. Ya. Nah, untuk mencari nilai X, karena ini adalah 60, ya. Kita bisa bayangkan, kita pikirkan segitiga ini dulu. Ya, oke. Kita pikirkan segitiga ini. Di sini 60, di sini 4 akar 3. Ya. Kita akan cari 4 akar 3. Ini tadi sama ya, triple Pythagorasnya. Saya gambar ulang di sini. Atau kurang agak lancip ya. Nah, seperti ini. Kalau ini 30, di sini 60, ya di depannya 30 ini adalah 1. Di sini depannya 61. Saya nulis sudutnya kebalik. Makanya jadi aneh. 60 itu harus lebih besar daripada 30 ya. Nah, depannya 30 ini 1, depannya 60 ini adalah akar 3 dan miringnya ini adalah 2. Ya, di sini kita punya 4 akar 3. Nah, biar enak di sini kita kasih faktor pengali sama dengan tadi ya. Di sini kasih A, dikasih A, dan ini satu A itu ya A itu sendiri ya. Ya, maka 2A sama dengan 4 akar 3. 4 akar 3. Maka A-nya adalah sama-sama dibagi 2, 2 akar 3. A-nya adalah 2 akar 3. Sehingga kita bisa mencari panjang ini. Ini adalah A akar 3, berarti A-nya adalah 2 akar 3. Ya, untuk mencari panjang di sini, ya, saya tulis di sini aja biar mudah. Berarti A-nya 2 akar 3 ya, 2 akar 3 dikali akar 3. Ya, akar 3 kali akar 3 itu 3, 3 kali 2 berarti 6. Berarti ini panjangnya adalah 6. Paham ya? Panjangnya 6. Nah, kita diminta mencari X. Ya, kita diminta untuk mencari X. Nah, kita sekarang ya tahu bahwa panjangnya ini 6. Dan kita tahu kalau sudut 45 derajat, ya, ini panjang di sini sama di sini sama. Ya, dan di sini adalah A akar 2. Ya. Oke, kita ke sini lagi. Ini panjangnya 6, dari sini ke sini panjangnya adalah 6. Dan panjang miringnya ini karena 45 derajat ya, ini adalah berarti 6 akar 2. Ya, ini sudah ketemu. Ya, jadi sekali lagi kalau 45 derajat, kalau ini 90, ini 45, pasti ini 45. Dan ini pasti panjangnya sama dengan ini. Di sini 6, di sini pasti 6. Dan kalau di sini A, di sini A, di sini adalah A akar 2. Karena ini panjangnya 6, berarti di sini 6 akar 2. Clear ya? Oke. Satuannya menyesuaikan, misalnya nanti di soal sentimeter, di sini juga sentimeter. Yang tadi yang atas belum saya kasih sentimeter ya. Nah, semua satuannya jangan lupa dikasih sentimeter. Jadi ini sentimeter, semua dalam sentimeter. Yang di KL ya, di sini harus dalam sentimeter, di sini harus dalam sentimeter. Jangan lupa satuannya, itu penting. Nah, kemudian nomor 3. Ini juga kita memanfaatkan triple Pythagoras. Ya. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Ini 10. Nah, untuk mengetahui ini triple Pythagoras lagi. Triple Pythagoras kepakai selalu untuk soal-soal apalagi yang hot seperti ini. Ya, seperti ini. Di sini 10. Ya, kalau di sini 10, ini sebagai referensinya. Kalau ini 30. Ini pasti 60, depannya 30, ini 1, depannya 60 itu akar 3, ya, dan miringnya ini 2. Ya, miringnya 10.
ya kalau kita kasih faktor pengali A, ya, maka 2A sama dengan 10. A-nya berapa? 5. Ya, padahal ini adalah di sini A akar 3, berarti F-nya ini sama dengan 5 akar 3. Dan di sini adalah A. A-nya berapa? 5, berarti di sini 5. Ya, di sini 5. Berarti kita ketahuan F-nya adalah 5 akar 3, A-nya adalah 5. Nah, apa lagi yang kita cari? B. Nah, karena ini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Karena di sini 45 derajat, di sini 90, panjang ini pasti sama panjang ini. Berarti B sama dengan 5. Kita tahu lagi B sama dengan 5. Kita cari yang lain. C. Ya, kalau ini 5, C-nya pasti kalau sudah 45 di sini A akar 2. A-nya adalah 5, ya. Di sini masing-masing kan 5. Maka di sini C-nya adalah 5 akar 2. Ya. Kita ingat di sini, kalau di sini A, di sini A, di sini A akar 2. Di sini adalah 5, di sini 5, di sini 5 akar 2. C-nya ketahuan 5 akar 2. Sekarang ini 30. 30 kita kembali pakai yang ini. Ya. Ini panjangnya adalah 2A. Ya, saya sekarang pakai yang biru untuk hijau aja untuk membedakan ya. Berarti di sini adalah 5 akar 2. Ya. Di sini padahal 2A. 2A sama dengan 5 akar 2. Maka A sama dengan 5 per 2 akar 2. Nah, padahal yang D, ya, yang di sini 60, di sini sudutnya pasti 60 ya. Di depannya sudut 30, ini adalah A. A-nya 5 akar 2, jelas D-nya adalah 5 per 2 akar 2. Dan E-nya, ya, E-nya di sini berkorelasi dengan akar 3A. Berarti ini dikalikan akar 3. Jadi 5 per 2 akar 2 dikalikan akar 3. Maka menjadi 5 per 2 akar 6. Ya, walaupun soalnya kelihatannya susah, semua bisa dicari dan akan dicari dengan mudah kalau kita menggunakan triple Pythagoras. Ya, kita juga bisa menggunakan rumus aslinya seperti ini. Ya, rumus asli ini kita pakai kalau terpaksa saja. Ya, kalau kita tidak menemukan triple Pythagorasnya. Nah, namanya teorema Pythagoras ya. Lu M-nya mana itu? Misal kok jadi isal. Misal segitiga adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki panjangnya sama. Kalau sama kaki pasti dia ini panjangnya sama, karena panjangnya sama pasti 45 derajat. Di sini 45 dan di sini adalah 45. Itu pasti. Ya. Siku-siku sama kaki, di sini siku-siku. Oke. Kita lanjutkan lagi baca soalnya. Tentukan panjang, ya. Tentukan panjang dua sisi segitiga yang belum diketahui, ya. Di sini misalnya A, di sini misalnya A. Jika sisi miringnya adalah 4, sisi miringnya adalah 4 cm. Nah, kalau kita jangan A ya, di sini adalah misalnya X gitu ya. Nah, nanti kita yang digunakan referensi adalah A-nya ini 4. Nah, kita sebelumnya punya referensi kalau ini 45 atau ini sama sisi, ini A, di sini A, di sini adalah A akar 2. Artinya apa? A akar 2 itu sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dibagi akar 2. Kemudian kita rasionalkan penyebut. Ini kita kalikan akar 2, bawah dikalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya. Jadi 4 akar 2 per 2. Ini bisa ditulis 4 bagi 2 kan 2 akar 2. A-nya 2 akar 2. Jadi masing-masing di sini X-nya juga 2 akar 2 ya. 2 akar 2 karena ini panjangnya adalah A. Ya, di sini X yang kedua ini juga 2 akar 2. Sudah ketemu. Oke, kita latihan lagi. Kita lanjutkan materinya, teorema Pythagoras dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan ya dalam kehidupan nyata. Ya, contohnya ya aplikasi biasanya soal cerita kayak gini. Arif ingin menaiki sebuah dinding yang tingginya adalah 4 meter. Untuk itu Arif menggunakan tangga dan menyandarkan pada dinding itu. Arif meletakkan kaki tangga berjarak 3 meter. Berapa panjang tangga yang digunakan Arif? Jelas ini 3, 4 meter, jelas ini adalah 5 meter. Sudah gitu aja. Oh iya, tadi saya khawatir ini belum saya kasih satuan ya.
Ya, di sini 4 cm ya. Nah, biasakan dikasih satuan. Pak Ali sendiri kadang-kadang lupa masalahnya ya. Jadi selalu mengingatkan. Nah, ini semuanya belum saya kasih cm. Ya. Jadi ini seharusnya saya kasih cm. Ya, jangan lupa satuan. Itu penting sekali. Oke, ini ya, ini tadi juga belum saya kasih ya. Sentimeter seharusnya. Ini sentimeter, semuanya harus sentimeter. Oke, nilai X pada gambar ini dalam sentimeter ya, sentimeter. Oke, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah ya, ternyata mudah, ini adalah triple. Ya, hafalkan triple Pythagoras. Menentukan panjang kalau kalian tidak hafal triple Pythagoras, terpaksa ini berapa panjangnya ya. Misalnya ini L ya. Panjangnya ini L, kalian terpaksa menghitung seperti ini. Ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Ya, tuh ketemu ya. Sama, ini juga 5. Cuman kita nggak perlu ngitung yang seperti ini kalau kita hafal triple Pythagoras. Itu sangat memudahkan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan panjang ya, diagonal sisi dan diagonal ruang kubus? Ini mudah saja. Kalau kubus ini A, ini pasti A akar 2. A akar 2. Jadi diagonal sisi itu adalah A akar 2. Kita rumuskan seperti itu. Kalau ini panjangnya A. Lah kalau diagonal ruang, sisi yang ini akan akar 2, sisi yang ini A. Maka diagonal ruang ini sama dengan akar dari ini. A akar 2 kuadrat, A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ini akan sama dengan akar dari 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan akar dari 3A kuadrat sama dengan A akar 3 sama dengan A akar 3. Jadi ya, jadi diingat-ingat kalau diagonal ruang ini adalah A akar 3, kalau diagonal sisi adalah A akar 2 untuk kubus ya, untuk kubus. Dan di satuannya di sini nanti misalnya ada soal satuannya semuanya dalam sentimeter atau meter gitu ya, satuan panjang. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan triple Pythagoras juga. Seorang nakoda kapal melihat puncak mercusuar berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar adalah 60 meter, tentukan jarak nakoda dari puncak mercusuar. Ini kita gunakan triple Pythagoras, cepat langsung ketemu. Di sini 100. Di sini berarti 6 banding 5. Wah, kalau ini tidak ada triplenya. Tidak ada triplenya ini. Ya, kita yang punya adalah 3, 4, 5. Kalau kita kalikan 2 menjadi 6, di sini adalah 8, di sini 10. Ternyata di sini 10 ya, terpaksa. Lah, kalau kayak gini kita harus tentukan jarak nakoda dari puncak mercusuar. Jadi ini yang diminta ya. Nah, kita gunakan hitung-hitungannya aslinya. Itu pun masih bisa kita hemat sebenarnya. Jadi ini dibagi 20. Kalau dibagi 20, ini adalah 20. Gini aja. Cara asli dan cara cepat ya. Cara aslinya ini sebenarnya ini misalnya saya kasih L. L ini sama dengan akar dari 60 kuadrat tambah 100 kuadrat. Ini nanti akan menjadi akar dari 36 nolnya 2 tambah ini nolnya 4. Ya, jadi akar dari berapa? 136 13.600. Ya, ini coba kalau kita gunakan kalkulator. Ya, ini angkanya enggak enak memang ya. 13600. Ya, ini kita akarkan. Di akar di sini kalau enggak ada akar. Akar itu pangkat setengah. Kita pangkatkan dengan 0,5. Ya, kalau enggak ada ini 116,6 ya. 116,6. Nah, cara yang lebih cepat menghitung seperti ini bagaimana? Kita cari faktor pengalinya. Di sini adalah 20 kali 3. Di sini adalah 20 kali 5. Ya. Nah, 20-nya ini enggak usah kita ikutkan, ini faktor pengalinya. Kita cukup
Maka L sama dengan 20 akar, ya 20-nya ini tetap di luar, ya 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 20 akar 9 tambah 25 sama dengan 20 akar berarti ini 34, ya akar 34 kali 20. 34 kita akarkan, yaitu dipangkatkan 0,5, ya sama dengan terus dikalikan 20. Jreng, ya 6,6. 6,6. Nah, ini lebih mudah, ya kan? Dan kita juga bisa menggunakan ini sebagai jawaban, tidak usah dicari pakai kalkulator. Di ujian-ujian biasanya 20 akar 34 ini sebagai jawabannya. Ya, bukan dalam bentuk setelah dihitung pakai kalkulator seperti ini, bukan. Tapi jawabannya ya ini biasanya. Ya, jadi dicari faktor pengalinya dulu. Ini faktor pengalinya adalah 20. Ya, kita tinggal mengakarkan itu 3 dan 5-nya. Triknya seperti itu ya. Kemudian di sini nomor 2, sebuah tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Jika panjang tali yang digunakan adalah 15 meter, panjang tali ini 15 meter, 15 ya. Dan jarak antar tiang dan penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah tenda adalah 12 meter. Ini jaraknya adalah 12 meter, ya. Tentukanlah tinggi. Nah, ini kalau saya sketch segitiganya seperti ini. Di sini adalah 12, di sini adalah 15, di sini yang ditanya. Nah, kalau ini ada triple Pitagorasnya. Ini 5, di sini 4, di sini 3. 5 jadi 15 ini dikali berapa? Dikali 3. 4 menjadi 12 juga dikali 3. Maka sebagai jawaban untuk tingginya ini juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, jadi T-nya tinggi tendanya adalah 9 meter. Mudah kan? Mudah kalau pakai triple Pythagoras. Ya, lagi. Sebuah tangga panjangnya 7 meter. Disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Ya, jika kaki tangga itu terletak 3 meter, kakinya terletak 3 meter, tangganya adalah 7 meter, ya, dindingnya adalah 4 meter, ya. Loh. Tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter, ya. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukan panjang bagian tangga yang menonjol di bagian atas dinding. Jadi kalau kita bikin sketnya menjadi seperti ini, ya, atau agak ke sini, sketnya menjadi seperti ini, ya. Ini panjangnya adalah 7, dari sini ke sini 7. Nah, ini memenuhi triple Pythagoras karena ini 90 derajat, sini 3, di sini 4, pasti di sini 5, ya. Panjang ini itu 5. Nah, panjang ini adalah 5. Padahal panjang ini 7. Nah, ini yang ditanyakan ini. Bagian tangga yang menonjol ke atas adalah X. Cara ini 7 ya. Ya. Jadi X adalah ya 7 dikurangi 5 sama dengan 2 meter. Mudah kan? Mudah. Kita gunakan triple Pythagoras itu sangat membantu. Itu kenapa saya sarankan untuk hafal itu ya. Nomor 4. Ya, seorang anak berenang di sebuah kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Ya, seorang anak berenang di sebuah kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Ya. Di kolam ya, jadi ada kolam, permukaan kolam ini berbentuk persegi panjang seperti ini. Ya, saya gambarnya dari samping jadi kelihatannya kayak jajaran ginjang. Berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter. Ia berenang secara diagonal menempuh jarak. Di sini adalah kolam renangnya ya. Nah, kolam renangnya seperti ini. Ya, bentuk persegi panjang permukaannya. Ya, ia berenang secara diagonal menempuh jarak 20 meter. Di sini 20 meter. Ah, ini 20, ini 16 juga. Ya, tentukan lebar kolam. Ditentukan lebar di sini. Jadi kalau kita sketch ulang, ya, ini saya minggirkan dulu ke sini, biar saya sketchnya ulang ada tempat. Ya, ini saya geser ke sini. Kalau kita sketch ulang, ya, pakai pensil. Ini sebenarnya bentuknya seperti ini. Dia 20, ya di sini 16. Triple Pythagoras lagi. Nah, enaknya kalau kita hafal triple Pythagoras itu enaknya gini. 4, 3 di sini 5. Di sini 4 ke 16 dikalikan 4, 5 ke 20 dikalikan 4.
Nah, ini juga dikalikan 4. Ya, 3 kali 4, ya 3 kali 4 adalah 12. Jadi panjang ini adalah 12 meter. Jadi lebar sama dengan 12 meter. Mudah. Ya, kalau kita tidak menggunakan triple Pythagoras, ya kita ngitungnya nanti L sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Agak panjang. Oke. Ini kalau kalian hitung hasilnya nanti 12. Oke, sekarang latihan. Jika sisi-sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku adalah 68, ya. Sisi-sisinya di sini 6, di sini 8, maka panjang sisi miringnya adalah 10. Loh, cepet ya kalau kita hafal. Kenapa? Kita hafal triple Pythagoras. Di sini 3, di sini 4 ya. Di sini adalah 4, di sini 5. 6 adalah 3 kali 2, 4 kali 2, ini pasti 5 kali 2. Ya, 5 kali 2 adalah 10. Ya, 5 kali 2. Semuanya dikalikan 2. Lanjut. Nomor 2, panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku adalah 57, maka panjang sisi miringnya ya 57. Di sini 5, di sini 7. Nah, ini triple Pythagoras juga ya. Apa bukan ini? 5 dan 7. Nah, jika sisi siku-siku suatu adalah 5, maka panjang sisi miringnya. Wah, ini bukan triple. Kenapa kok enggak triple? Karena di sini enggak bilangan bulat. Ya, kita menghitung pakai cara biasa. Maka L kita hitung dengan cara 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 25 tambah 49. Ini sama dengan akar dari 5 tambah 9 itu 14, nyimpen 1. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 2, 7. Akar dari 74. Ya, ini sama dengan, kita gunakan kalkulator saja. Ya, 74, kabar buruknya kalkulator saya tidak ada akarnya. Ya. 74 jadi pangkatnya 0,5 8,6 ya, yang D. Lagi, jika panjang dan lebar suatu persegi, ya, ini ada persegi panjang, ya, panjang dan lebarnya, panjangnya adalah 12 dan lebarnya 9, ya, maka panjang diagonal, ya, panjang diagonal adalah L-nya di sini. Nah, ini triple ini. Ya, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3 ini. Ya, triplenya tetap yang paling superstar kita. 3, 4, 5, 3 kali 3, 4 kali 3, dan ini 5 kali 3 adalah 15. Cepet kan? Oke. Nomor 4, sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 8 cm, adapun sisi miring ya. Nah, sisi miring segitiga siku-sikunya jelek ya. Ya, saya gambar lebih baik. Sisi miring segitiga siku-siku adalah 8 cm, di sini 8. Adapun panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 5. Di sini 5. Dengan demikian panjang siku-siku yang lainnya, misalnya di sini L yang ditanyakan. L sama dengan, karena ini hipotenusnya yang paling panjang, ini adalah 8 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya, kalau yang dicari adalah sisi ini lebar yang dicari, maka panjang diagonal. Kalau panjang diagonalnya mana tadi? Panjang diagonalnya di sini, jika panjang dan lebar satu persimpangan adalah 9, maka panjang diagonalnya. Ini tapi triple ya. Tadi yang enggak triple ya, kalau yang dicari itu sisi miringnya, ini yang saya cari. Kalau yang cari sisi miringnya ini ditambah. Tapi kalau selain sisi miring dikurangi. Ini yang ingin saya tunjukkan tadi. Ya, di sini dikurangi. Oke. Jadi ini pasti sisi yang paling panjang kalau segitiga siku-siku. Maka L-nya sama dengan akar dari 64 dikurangi 25 sama dengan akar dari 41 ya. Kok 41? 4 dikurangi 5 ini 9. Ya, 5 dikurangi 2 39. Nah, akar 39 ini bukan bilangan ya, bukan bilangan bulat. Terpaksa kita cari pakai kalkulator. 39 dipangkatkan 0,5, dipangkatkan 0,5. Akar itu sama dengan pangkat 0,5 ya. 6,2449. 6,2449. Nah, di sini kita harus membulatkannya. Nah,
Pembulatan yang paling bagus sebenarnya adalah 6,24 sebenarnya, bukan 6,25, tapi adanya ini ya terpaksa gimana lagi. Seharusnya pembulatannya 6,24 karena di belakang angka 4. Di sini adalah angka 4. Ya. Ya, bukan angka 5. Oke. Oke, kita lanjutkan. Seorang tukang kayu membuat segitiga siku-siku. Nah, saya kerjakan pakai warna merah biar selang-seling. Seorang tukang kayu membuat segitiga siku-siku. Di sini siku-siku dengan panjang sisi salah satu sudutnya 60, panjang sisi depan ya. Kalau di sini 30, ya, salah satunya 30 ini pasti 60. Ya. Dan panjang sisi di depan sudut 30 ya tersebut adalah 40, di sini 40. Oke, panjang hipotenusanya L-nya yang ditanya. Ya, hipotenusanya atau H gitu aja ya. Biar kelihatan seperti hipotenusa. Nah, ini 40 cm. Kita punya triple Pythagorasnya tadi, ya. Nah, kalau di sini 30, depannya 30 adalah 1, miringnya adalah 2, dan di sini adalah akar 3. Ya. Jadi, kalau 1 ke 40 dikalikan 40, 2 ini dikalikan 40 berarti 80. Langsung saja. Ya. Jadi 1 jadi 40 dikalikan 40, ya, hanya ini dikalikan 40 juga. Ya, ini kalikan 40, ini kalikan 40 juga. Langsung 80. Oke. Atau dikasih A dulu, A-nya 40, ini kan 2A. Jadi akhirnya ketemu 80 gitu boleh. 80. Lagi, sekarang di sini. Ini soal yang sekarang sering muncul di ujian-ujian. Misalnya posisi antara dermaga kapal A, ya, dermaga kapal A dan kapal B digambarkan sebagai berikut. Ya, perbedaan jarak antara kapal A dan kapal B ke dermaga. Ya, kita lihat ini dermaga. Kalau kita ke kapal A, kita gunakan triple Pythagoras. Ini ke sini. Maaf. Ya, bisa enggak triple Pythagoras? Dari sini ke sini berapa? Berapa langkah? 1 2 3 4. 4. Kalau dari sini ke sini 1 2 3. Ini 3. Kalau ini 4, ini 3, ini pasti 5. Jadi 5 satuan. Kalau kapal B ke dermaga, untuk B saya pakai biru. Di sini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 8. Ke atasnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini triple Pythagoras juga. 8 di sini 6 pasti ini 10, ya. Karena kita punya triple Pythagorasnya adalah di sini adalah 3, di sini 4, di sini 5. 4 kali 2 8, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Nah, selisihnya berapa? Selisih ini yang dicari. Jadi 6 dikurangi 5 yaitu 1. Perbedaan jarak antara kapal A dan kok 6 dengan 5 bagaimana? Miringnya seharusnya. Selisihnya kok salah ya? Ya. Ini yang benar. Selisih jarak kan ini seharusnya. Jarak dari ini, jaraknya ini. Jadi selisih adalah 10 dikurangi 5, yaitu 5. 5 satuan. Lanjut. Ya. Jadi saya kasih contoh soalnya yang banyak biar kalian lebih ngeh gitu loh. Ya. Di antara segitiga sikut yang merupakan segitiga siku-siku mana? Ya. Ini apakah siku-siku? Kita cek aja. Ya, di sini adalah A, di sini B, di sini C. Apabila A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka siku-siku. Ya, kita cek. Ya, yang nomor 1. Yang A kita cek apakah miringnya adalah 59 akar ya. Akar 59 dikuadratkan apakah sama dengan 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. Akar 59 kuadrat adalah 59. Ya, ini adalah 59. Akar dikuadratkan, ya dibongkar saja ya. 59. Ini adalah 9, di sini adalah 49. Kita lihat bahwa 59 titik-titik ya. Ini titik-titik kita belum tahu hubungannya apa. Di sini 9 tambah 49 adalah 58. Ya. Jadi 59 lebih besar dari 58. Nah, kalau ini lebih besar maka ini adalah segitiga tumpul. Ya, bukan siku-siku. Ya. Berikutnya, apakah ini adalah segitiga siku-siku? Kita cek apakah di sini akar 105.
Ya, akar 105 ini kita kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 9 kuadrat. Berarti ini adalah 105. Apakah sama dengan ini? Belum tahu ya, masih titik-titik. Apakah sama dengan 25 tambah 81? Ya, 105 apa hubungannya dengan ini? Di sini 5 tambah 1 6, 2 tambah 8 adalah 10, 106. 106 lebih besar. Ya, kalau ininya lebih besar, ya berarti ini lebih kecil ya. Berarti lancip, ini lancip, segitiga lancip. Ya, ininya lebih pendek daripada jumlah ini. Lancip. Kok lancip? Nah, oke, bukan yang C. Nah, apakah ini triple Pythagoras? Nah, kita lihat aja. Di sini akar 20 kuadrat, apakah sama dengan akar 17 kuadrat dengan ini belum tahu. Apakah sama dengan 2 kuadrat? Akar 2 kita kuadratkan. Ya, ini kita kuadrat, kasih kurung gini. Ini adalah 20, apakah sama dengan 17 ditambah 2? 17 tambah 2 19. Ya, jadi 20 itu lebih kecil, lebih besar ya. Ini kan 19. Ya, ini adalah 19. Jadi 20 lebih besar, karena lebih besar ini adalah tumpul. Segitiga tumpul. Nah, ini pasti sebagai jawaban ya. Masa enggak ada jawabannya? Lagi 2 akar 10. Jadi apakah 2 akar 10 kuadrat ini lebih besar dari akar 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat? 2 akar 10, 2-nya jadi 4, akar 10-nya dikuadratkan menjadi 10, 40. 15, akar 15 dikuadratkan adalah 15, ditambah 5 kuadrat adalah 25. Ya, ini adalah 40, 15 tambah 25, 40. Jadi ini sama. Berarti ini adalah segitiga siku-siku, jawabannya yang D. Lanjut. Contoh soal lagi. Contoh soalnya hot ya. Keren. Ya, nomor 8. Rumah Mustafa berjarak 5 km dari sebelah barat sekolah. Di sini sekolah. Kalau kita sistem navigasi, ya, navigasi ini adalah utara, selatan, timur, barat. Di sini adalah sekolah, ya, sekolah. Rumah Mustafa berada di barat. Di sini adalah rumah. Ya, rumah saya gambar lebih kecil. Ya, rumah Mustafa. Rumah Mustafa berjarak 5 km di sebelah barat sekolah. Ya. Adapun rumah Anton ini 0,5 ya, 0,5. Sedangkan rumah Anton berjarak 1,2 km di sebelah utara. Nah, sekolahnya saya pindah biar kita bisa gambar utaranya. Ya, digeser. Ya, digeser seperti ini. Nah, rumah Anton ternyata 12 km di utara di sini. Di sini rumah Mustafa, RM, di sini adalah rumah Anton. Ya. R Anton. Di sini adalah 1,2. Ya. Jarak rumah keduanya ini berapa? Nah, apakah bisa dengan triple Pythagoras? Kita lihat saja. Di sini 5 12. Nah, kita punya triple Pythagoras ya, seperti ini ya. Tadi kita punya triple Pythagoras seperti ini ya. Di sini adalah kalau ini 5 12, 5, 12 sama 13. Kalau ini 0,5, 1,2 pasti ini 1,3. Ya, berarti A. Enak kan? Kalau hafal triple Pythagoras. Ini triple Pythagoras. Jarang-jarang keluar, tapi ya pernah keluar. Ya. Saya bilang yang paling sering keluar adalah 345. Ini jarang-jarang, tapi dibanding yang lain ini lumayan sering. 3, 12, 13. Lagi, perhatikan gambar berikut. Hubungan yang tepat pada gambar tersebut adalah hubungan yang tepat. Ya, yang jelas di sini hubungannya C kuadrat ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan E kuadrat. Ya, kalau C-nya ini kita substitusikan ke sini, ya, C kuadratnya kita jadikan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat tambah D kuadrat sama dengan E kuadrat. Maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah D kuadrat itu yang benar. ABD ya.
Kok enggak ada di sini? A, B, ini ada. A, B, D. Ya, yang D. Nomor 10. Segitiga PQR terletak pada diagram Kartesius. Kita gambar saja Kartesiusnya. Ya, seperti ini. Segitiga PQR terletak pada diagram Kartesius. Pada koordinat P adalah 1,6. X-nya ya, berarti ini 1, ini X, ini sumbu Y. 1,6. 1,6. Sumbu Y-nya 6. 1, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 ya. Nah, di sini sumbu Y-nya 6, berarti ini adalah titik P. Kemudian titik X 1,2, titik C 1,2, di sini adalah titik X 1,2, di sini 2. Ini adalah X. Kemudian R 7,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,2. 1, 2 di sini. Ini adalah R. Kemudian PQR sudah ya. Panjang PQR berturut-turut adalah, oke, saya kerjakan pakai warna biru. PQ jelas. Ini berapa? Dari 2 ke 6 ini adalah 4. Ya, dari 1 ke berapa ya? Tadi 7. Ini adalah R-nya tadi 7,2. 7 berarti ini 6. Di sini adalah 6. Ya, panjangnya 6 dan di sini panjangnya belum tahu. Kita akan cari. Ya, yang jelas panjang PQ ini adalah 6. Ada ya. Oke. PQ kok 6? PQ 4. Maaf, PQ-nya adalah 4. Ya. PR dari PR ini belum tahu, yang jelas ini kita tahu. QR ini adalah 6 satuan. Nah, jelas ini adalah jawabannya. Ya, tapi kita akan cari tahu apakah jawaban itu benar, ya. Jadi untuk mencari PR ini adalah akar dari 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Karena ini sisi miringnya. Jadi adalah akar dari ini agar lebih mudah. Nah, agar lebih mudah. Kalian tadi saya ingatkan cari faktor pengalinya. 4 itu 2 kali 2. Ini adalah 2 kali 2. 2 kali 2 di sini adalah 3 kali 2. 3 kali 2. 2-nya di sini. Kita tinggal 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. Jadi 2 akar 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan 2 akar 13. Lebih cepat toh? 2 akar 13 didapatkannya. Kalau enggak gini nanti lama. Ya, jadi cari faktor pengalinya, cari A-nya kalau saya merumuskan tadi ya. Nomor 11. Sengaja saya kasih soal yang agak banyak biar variasi soalnya bagus untuk edisi liburan. Seutas kawat baja dibentangkan dari permukaan tanah ke puncak sebuah menara seperti tampak pada gambar berikut. Tinggi menara tersebut ini 60 derajat ya, di sini 42 meter. Ya, kalau nggak kelihatan ini adalah 42. Kita punya triple Pythagoras ya. Punya triple Pythagoras seperti ini. Ya, kalau ini 60, di sini adalah 90, di sini 30. Depannya 30 adalah 2, di depannya 60 ini adalah depannya 31, maaf ya. Depan 31 miringnya 2, depannya 60 adalah akar 3. Jadi kalau di sini A, di sini adalah akar 3A, di sini 2A. Di sini jelas A-nya adalah 42, A sama dengan 42. Yang ditanya adalah tinggi. Ya, di sini yang ditanya adalah tinggi. Maka tinggi sama dengan akar 3A. Akar 3 kali A. A-nya adalah 42, berarti ada 42 akar 3. Ya. Jadi 42-nya biasanya ditaruh di depannya. Oke. Kita lanjutkan lagi 42 akar 3 ya, jawabannya D. Nomor berikutnya. Pada tabel tersebut segitiga yang merupakan segitiga siku-siku, yang triple Pythagoras. Ini jelas, mana tadi? 10, 24 ini bisa 5 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 3, 13. Ini jelas. Segitiga siku-siku ya, PQR. Ini triple Pythagoras toh? Triple Pythagoras kita tadi. 5, 12, 13. Cepat toh? Dengan triple Pythagoras. 13, perhatikan gambar berikut. Ruas garis yang panjangnya 2A terdapat pada di sini A, di sini A, di sini A akar 2. Bukan 2A. A akar 2.
Kemudian di sini akar 2, di sini A. Nah, misalnya di sini saya kasih X gitu ya. Maka panjang X sama dengan akar dari A akar 2 kuadrat ditambah di sini A. Ditambah A. Maka sama dengan A kuadrat kali 2, 2A kuadrat tambah A. Maka ini akan sama dengan 3A kuadrat, ini kuadrat ya. Ini kuadrat sama dengan di sini A akar 3. Di sini adalah X A akar 3. Ya, bukan. Ya. Yang ditanya adalah yang 2A. Di sini A. Ya. Ini Y. Y, maka Y bisa kita hitung adalah A akar 3 kita kuadratkan tambah A kuadrat sama dengan akar dari 3A kuadrat tambah A kuadrat. Ini akan menjadi 4A kuadrat ya. 4-nya bisa keluar dari akar, A-nya juga bisa keluar ya. Pada intinya ini adalah 2A. Ya, nah, ini sudah ketemu Y. Jadi O di sini Y yang Y. Oh, ini apa ini? A, B, ini mungkin C, ini D, E mungkin ya, AD. Nah, OD ya. Di sini OA, saya bikin gini OA, OB, OC, OD gitu aja ya, OD. Jadi jawabannya adalah OD. Nggak sempurna ini soalnya. Oke, nomor 14. Sebuah kotak memiliki panjang 8, ya, lebarnya adalah lebar 3, tinggi di sini mana yang benar? 4. Ini aja mungkin yang salah ya. Ini 4 ya. Lebarnya 4, tingginya 3. Seperti pada gambar berikut, tinggi segitiga merupakan segitiga B merupakan segitiga apa? Jadi di sini ini segitiga apa? Ini yang ditanyakan ya. Oke. Di sini segitiga ini saya kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H ya. Maka segitiga ini akan saya gambar ulang. Yang jelas antara A ke B ya, ini adalah 8 dan 4. 8 dan 4 ini adalah 4 kali 2 dan ini 4 kali 1. Jadi panjang DB-nya DB ini adalah akar dari di sini faktor pengalinya adalah 4 ya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ini adalah 5 kuadrat. Jadi ini adalah 4 akar 5. DB-nya 4 akar 5. Kemudian B ya ini 5 pasti ya. Ini 4, ini 3, ini pasti 5. Jadi BC-nya 5, BC sama dengan 5. Terus DC sekarang. DC ini antara 8 dan 3. Oh, kalau ini terpaksa ya. 8 dan 3 8 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 64 tambah ini 3 ya, 9 sama dengan di sini 3 nyimpen 1 73, akar 73. Nah, kita akan buktikan yang paling panjang kelihatannya akar 73 ini 25, ini berapa kalau dalam bentuk akar berapa ini? 16 kali 5. 16 kali 5. 16 kali 5. 80, ini 80 ya. 80 ini adalah akar 25. Ini 73. Kita buktikan apakah akar 80 kuadrat ini sama dengan akar ini titik-titik ya. Akar 73 kuadrat tambah akar 25 kuadrat. 80 titik-titik 73 tambah 25. Jelas ini lebih besar. Ya, yang paling kalau lebih besar ini lebih kecil ya. Yang paling besar ini lebih kecil dari jumlah keduanya, maka segitiganya adalah lancip. Kita lanjutkan di sini, perhatikan gambar berikut. Luas segitiga luas AB, ABC mungkin ya, C-nya hilang. Luas ABC. Untuk menghitung segitiga, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Segitiga seperti ini alasnya, di sini adalah tingginya. Tentu saja kita butuh menghitung tingginya. Ya. Di sini 20, di sini 8. Kalau di sini 8, di sini 20, di sini adalah tinggi. Ya.
Terus kemudian ini adalah 20 min 8, 20 min 8. Ya, dan ini adalah memenuhi Pitagoras semuanya. Ya. Kalau 8 ini kalau kita triple biasanya ya, kita anggap tingginya adalah 6 biasanya ya, 6. Jadi luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Cuman 6 sebenarnya bisa kita cari dari sini karena kita kalau mengasumsikan ini adalah triple Pitagoras, kita pakai 6 dan gini aja. Kita sekalian gini aja. Misalnya kita asumsikan 6, apakah benar untuk ini? Misalnya ini 6, di sini 8, di sini 20, ya. Ya. Di sini ini yang langsung ini yang pasti benar ya. Di sini 20 ya, dikurangi 8 adalah di sini 18 ya. 20 kurangi 8 12. 12. Karena 12 adalah 4 kali 3, di sini 9 ternyata ya. 4 kali 3 kalau ini diasumsikan 6 nggak bisa. Ini 12. Kalau ini 12, kalau kita asumsikan triple Pitagoras, kalau nggak bisa diasumsikan nggak apa-apa. Nanti kita hitung biasa. Di sini 12, di sini akan 4 kali 3, 5 kali 3, 3 kali 3, 9. 9, 8. Belum tentu kita nggak bisa mengasumsikan itu triple Pitagoras. Ternyata ini juga nggak triple. Jadi yang bisa kita lakukan adalah benar-benar menghitungnya. Ya. Kali ini triple Pitagoras membantu. Maaf, ini berarti 20 dikurangi 8 ya. 20 kurangi 8 di sini adalah 12 ya. 12. Bisa ya, kalau ini jelas triple ya. Ini kalau segitiga siku-siku 15, 12 ini pasti 9. Untuk yang ini terbantu masih. Ya, karena kita punya triple ini. Ya, untung masih bisa terbantu salah satu triplenya ya. Dan ini kalau tingginya sudah 9 ya sudah. Ya. Di sini 12 ya. 12 ini adalah 4 kali 3, di sini 3 kali 3, di sini 5 kali 3. Yang kita butuhkan sudah ada sih di sini ya. Setengah kali alasnya adalah 20, kali tingginya adalah 9. Ya, maka 90 cm persegi harusnya karena luas ya. Ya, maaf ya, agak belepotan jadi. Saya kira nggak bisa, ternyata bisa pakai triple. Nomor 16. Adi, Beni, dan Chandra mencoba untuk mengukur lebar sungai. Di sini 50, 40, jelas ini 30 ya, triple Pitagoras. Sampai hafal. Lanjut. 17. Jika panjang A adalah 15, panjang A 15, ini mungkin jika panjang A sampai mana ini? Wah, nggak komplit. Soalnya bagus sebenarnya ini kelihatannya. Saya nggak komplit. A adalah 15. Kita asumsikan AB ya. Coba AB adalah 15. Ya. Dan ini BC misalnya di sini. Ini mungkin ABC, ini D. BC anggap saja BD gitu ya. BD ini 5. Coba ada nggak? A adalah, nggak usah dikerjakan ini. Terlalu banyak yang kehilangan sebenarnya soalnya bagus tapi gimana lagi. Nomor 18, segitiga siku-siku adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut. Kalau siku-siku harus triple. Ya, 6, 8, 10 ini yang triple. Ya, dari 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ini soal yang cepat bisa kita kerjakan. 9. Galah sepanjang 3,5 meter akan disandarkan pada sebuah tembok. Jika diinginkan agar pangkal galah berada di posisi A, pangkal galah di posisi A, ya. Ini kok nggak kelihatan antara soal dengan jawabannya. Ini saya ini aja, saya copy aja, ya, biar kelihatan waktu membaca soalnya. Ya. Ditaruh di sini aja ya, enak ya. Oke. Galah sepanjang 3,5 akan disandarkan pada suatu tembok. Jika diinginkan agar pangkal galah berada di posisi A, maka ujung galah tersebut akan pada posisi ujung galahnya pada posisi mana ini? Di sini 8, 7, 6, 5, 4, di sini pasti 3, 2. Kok nggak pas ya?
ini 3. Wah, ini soalnya juga nggak sempurna ini. Ya, saya gambar sendiri aja deh. Galah ya. Galah ini galahnya ya. Ini panjang galah. Akan disandarkan pada sebuah tembok jika diinginkan akar pangkal galah berada pada posisi 3. Ini 3 ya. Padahal panjangnya ini adalah 3 akar 5, maka tingginya berapa? Nah, gitu aja ya. Maka tinggi sama dengan akar dari 3 akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Ini akan menjadi 3 akar 5 kuadrat, ini 3 dikalikan 9 kali 5 45 kurangi 9 ya. Jadi 3 akar 5 kalau kita kuadratkan adalah 9 kali 5 sama dengan 45 ya. 45 dikurangi 9 adalah 36. 36 ini 6. Oh, 6. Oh, ada M gitu maksudnya ya. Ya, pada M, berarti posisi M. Oke. Nomor 20. Wah, ini. Bangun persegi di atas tersusun atas 4 segitiga siku-siku ya. Nah, ini saya taruh di sebelahnya saja soalnya. Ini biar lebih enak. Ya, semakin lama semakin hot. Oke. Ya. Perhatikan gambar berikut. Bangun persegi di atas tersusun atas 4 segitiga siku-siku. Ini A, berarti ini pasti A, yang pendek ini B ya. Yang pendek B, pokoknya yang panjang ini A, yang pendek ini adalah B, yang panjang A, yang panjang A berarti ini yang pendek adalah B. Seperti ini. Ya. Terus di sini adalah sisi C. Bangun persegi di atas tersusun atas 4 segitiga siku-siku dengan ukuran A, ya, B dan C satuan panjang. Oke, jadi setiap segitiga siku-siku adalah A, B, C satuan panjang. Ya, seperti ini. Saya kasih tebal. Adapun panjang persegi putih yang di tengah adalah C satuan, ya. Panjang. Dengan demikian luas daerah yang diarsir adalah luas arsir adalah sama dengan luas persegi besar ya dikurangi luas 4 kali segitiga 4 kali segitiga siku-siku. Nah, luas persegi besar C ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat di akar. Ya, itu kan dari Pitagoras ya. Ya, panjang C kuadrat adalah ya C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi luas segitiga besar nanti adalah ini. Jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat dikalikan dengan ini dikuadratkan. Dikurangi, kan persegi itu sisi kali sisi ya. Ini sisi, maka luas adalah sisi kuadrat. Luas segitiga, 4 segitiga adalah 4 kali setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah A, tingginya B. 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Ya, ini kalau kita kalikan, ya saya geser ke sini biar kalian bisa lihat. Di sini akan menjadi, kalau kita kuadratkan akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, dalam kurung. Dikurangi 4 kali setengah, ini 2, berarti 2AB. Ini akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Atau A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Ini adalah sama dengan A min B kuadrat. Ya, A min B kuadrat. Loh, kok enggak ada? Kok enggak ada ya? Enggak ada di sini. Jawabannya, luas yang besar adalah saya salah. Maaf. Luas yang besar bukan ini dikuadratkan, A tambah B dikuadratkan. Wah, salah ya. Maaf. Baru menyadari kesalahan. Ya, ini saya del aja. Jadi luas arsir, maaf, salah tadi. Luas arsir ini adalah luas yang besar dikurangi luas 4 segitiga ya. 4 segitiga ini tadi 4 segitiganya benar. Luas yang besar panjangnya kan harusnya ini, bukan panjang ini. Ya, oke. Atau sebenarnya boleh juga luas daerah
Ya ampun. Saya kok menghitung yang putih ya. Oke. Maaf gagal fokus. Luas arsir adalah sebenarnya mudah. Saya yang salah. Luas daerah yang diarsir adalah 4 kali luas segitiga kecil. Gagal fokus, maaf. 4 kali. Di sini alasnya adalah A setengah alas kali tinggi. Saya mikirnya kemana-mana ternyata mudah. Jadi 4 kali ini 2 ya. Ini 2, alasnya adalah A, tingginya adalah B. Maaf. Ya, saya kok mikirnya kemana-mana tadi ya. Apa yang saya pikirkan? Oke. Ya. Jadi malu. Oke, sekarang ini soal terakhir kita. Sebuah helikopter terbang ya pada ketinggian 500 meter. Ketinggiannya 500 meter di atas permukaan tanah. Helikopter tersebut melihat 3 titik di permukaan tanah, yaitu titik A, titik B, ya, dan titik C ya. Nah, ini belum digambar C-nya. Oke, kemudian tentukan jarak OA, jarak dari O ke A. Kalau ini 500 ya, ini adalah 60 derajat. Kita pakai triple Pythagoras yang pertama. Kalau ini adalah 60, ini 30. Ini 60, depannya 30 adalah 1, di sini adalah 2. Kalau 2 ke 500 dikalikan 250, satunya adalah 250. Berarti adalah 250 meter. Sekarang jarak AB. Untuk menghitung jarak AB, maka kita pakai jarak ini, sudut 45. Kalau ini 500, di sini juga 500 panjangnya. Ya, dari sini ke sini juga 500. Kalau yang 250 berarti ini kan 500 ya, berarti ininya aja 250. Kalau 250 tambah 250 kan 500 ya. Oke, ini 250 meter juga. Jarak AB. Loh, ini BC mungkin ya, jarak BC kita pakai sudut yang 30 derajat ya. Kalau ini 30 ya, 30 di sini 60. Kalau di sini adalah 500 nanti ya. Perbandingannya dulu. Depannya 30 ini adalah 1, miringnya 2, di sini ada akar 3. Kalau di sini 500, kalau di sini berarti 500 akar 3. Ya. Sampai sini, dari sini ke sini adalah 500 akar 3. Berarti jarak BC ya, jarak BC ini nanti BC sama dengan 500 akar 3 dikurangi 500, atau 500 nya bisa dikeluarkan 500 ya, kemudian dalam kurung akar 3 dikurangi 1 ya. Akar 3 itu berapa ya, kita cari pakai kalkulator karena susah itu. 3 pangkat 0,5 nah 1,7 ya, 1,73 tadi ya, 1,73. 500 dalam kurung 1,73 dikurangi 1 berarti 500 dikali 0,73. Kita tinggal kalikan 500 dikali 0,73. Keliru. 0,73. 365. Jadi panjangnya ini adalah 365. Oke, ini adalah semua soal yang saya miliki sudah saya bahas ya. Mohon maaf agak belepotan di sini tadi. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya saat kita membahas materi yang soal-soal yang muncul di TVRI nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.